Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel TikTok Gaskui 24. Sini kita kedatangan tamu yaitu Bang Ahmad Eka. Halo, perkenalkan. Kenalin nih. Iya lah. Oke. Sebelumnya saya izin pengenal diri, nama saya Ahmad Eka. Biasa orang-orang manggilnya Eko sih. Kalau anak-anak manggilnya Eko. Tapi kalau di kelas B, di kelas yang satu ini ya, manggilnya Arya kalau mereka. Arya. Banyak sih manggilnya. Banyak juga. Ada yang manggil Ahmad, ada yang manggil Eko, Arya, Eka juga kasih lah. Suka-suka. Di sini mau membawakan cerita mistis tentang apa nih yang pernah dialami gitu. Ya, secara mistis. Banyak sih ya. Banyak. Apa lah salah satunya, coba ceritakan kepada teman-teman gitu. Oke. Mungkin ini karena kan kita anak kos nih ya, anak rantau kosan. Jadi saya mau berbagi cerita aja nih tentang yang pernah saya alami di tempat kosan saya. Nah sebenarnya kan tadi bukan kosan sih, kayak kontrakan gitu. Karena kan aku kontrakan sama teman-teman yang lain. Nah ceritanya kontrakan di tempat saya tinggal ini memang gimana ya, nggak serem sih ya, nggak terlalu serem sih kalau siang. Kalau siang cuman kelemahannya di kontrakan ini, maaf ini buat ibu yang punya kontrakan lihat, cuman kelemahannya gini, nggak ada ventilasi udara. Nggak ada ventilasi udara, terus tempatnya tuh gelap. Jadi kalau buka pintu depan tuh ya, pintu depan atau di samping tuh belakangnya masih gelap. Ya karena kayak bener-bener tertutup gitu rumahnya. Nah suatu hari waktu itu ceritanya teman-teman tuh pada pulang kampung. Mereka orang Itu pulang kampung liburan atau apa? liburan ya. Bahaya. Pulang enggak, liburan bener kok, liburan benar. Tinggal saya berdua nih sama teman saya. Saya berdua. Terus ceritanya tuh saya ada acara, kebetulan ada acara organisasi PMII nih. Buat teman-teman nih yang ikut PMII jangan lupa nih, ayo jangan. Ada organisasi PMII waktu itu, ada Mapaba dari rayon tetangga. Kebetulan saya diajak teman dari rayon tersebut untuk menghadiri acara tersebut. Terus sebelum berangkat saya diajak ngelayat, kebetulan tetangga samping kontrakan ada yang meninggal. Nah, ada yang meninggal, akhirnya ya ngelayat dulu kan, ngelayat sampai jam 12 itu. Terus saya pulang. Nah pulang besok pergi kan, karena mau menghadiri acara mawaba itu PMII. Saya pergi lah waktu itu sama teman saya. Itu di kontrakan tinggal teman saya sendirian. Situ saya tinggal di situ sendirian. Pulang itu pagi mau subuh itu mau pulang, tapi kita sholat dulu di masjid karena kan malam itu nggak tidur ya, karena malam terakhirnya biasa lah ya kalau malam ini kan. Jadi malam terakhirnya kita nggak tidur. Habis sholat subuh itu ketiduran di masjid. Ya udahlah tidur. Habis itu bangun udah mulai siang lah, jam 7-an itu pulang. Kebetulan ada acara di kampus, ada acara seminar waktu itu. Ada acara seminar sampai siang sampai sore. Ini kebetulan di rayon tempat saya, rayon perbaikan syariah. Halo rayon perbaikan syariah. Gitu ya makanya. Ada di situ follow up tentang teknik sidang di situ. Nah di follow up juga tuh saya masih seminar online juga. Dia habis seminar pagi, siangnya online. Habis itu juga follow up bersama teman-teman juga. Setelah itu pulang ngantuk, rasanya kan capek, ngantuk. Terus apa sih bahasa Indonesia cerita ya? Bebaring. Bebaring ya. Bebaring di kasur. Habis itu kok ngantuk, mau mandi tuh kayaknya males itu kan rasanya kan. Udah habis itu tidur aja lah. Mau tidur, teman yang tinggi kelas 1 itu kan bilang aku mau keluar kayak. Oh iya. Terus aku ketiduran, bangun tuh jam 2
jam 2 malam ya, bangun nggak sadar kan, apa langsung kaget gitu, bangun tuh udah gelap semuanya, udah gelap. Bisa aku hidupin lampu kan, hidupin lampu, terus pintu tuh masih kebuka semua, pintu kebuka, motor di luar, udah deg-degan kan, aduh kayak ada maling kayak mana nih kalau motor hilang, aduh. Terus hidupin lampu, tutup pintu, masukin motor, tutup gerbang. Habis itu mau mandi cerita ini, karena aku kebiasaan sih mandi malam. Jangan dicontoh ya teman-teman, mandi malam nggak boleh. Kebiasaan mandi malam terus kan, jadi kalau pulang kuliah gitu, kalau sore itu capek, terus akhirnya malas mandinya ntar jam 11, jam 12 gitu mandinya tuh. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan. Tapi sekarang udah mulai nggak pernah mandi malam, alhamdulillah. Terus singkatnya nggak mandi kan, situ saya bangun, terus masih main HP sih, main HP sebentar, ngeliat tuh jam 3-an itulah, jam 3 kok masih ngantuk lagi kayaknya tuh. Terus ketiduran di situ, tapi sebelum ketiduran tuh kayak masih setengah sadar gitu kan, masih setengah sadar. Ceritanya aku miring nih, tidurnya ke kiri, Iya. Nah miring ke kiri, habis itu masih setengah sadar, tapi ini nggak tahu ya ini mimpi atau gimana gitu, tapi aku menganggapnya mimpi aja lah gitu supaya nggak beneran gitu. Aku miring ke kiri, habis itu tiba-tiba tuh kayak ada yang masuk dari kamar. Aku ngerasa aku mungkin temanku, tapi pintu udah kunci gitu kan, kayak ada yang masuk. Soalnya aku tuh gini, aku memang orang yang nggak bisa melihat seperti itu, cuman bisa merasakan kehadirannya. Terus kayak misal aku juga kayak punya kelebihan tuh gini, aku bisa gimana ya, ada orang mau datang nih, terus pendengaran telinga tuh kayak gimana gitu rasanya tuh, mesti ini ada orang mau datang nih, bener datang gitu. Terus satu juga tuh kayak ngerasain kok ada orang mau datang gitu kan. Terus tapi udah bodo amat lah aku gitu. Tiba-tiba karena tidurnya miring gini kan di kiri, di belakang nih kayak ada yang megang bantal gitu rasanya tuh, ada yang megang bantal terus kayak tidur di belakang. Aku kira tuh maling kan, aku udah pasrah nih, aduh kalau aku mati sekarang ya udahlah gitu kan. Ya, karena kan kita nggak tahu ya kalau maling bawa golok bawa apa gitu kan ya. Sedangkan aku masih sendirian di kontrakan. Terus aku nih mau nengok, tapi dia kaku gitu badannya tuh. Kayak ada yang nahan gitu. Oh kayak nggak bisa digerakin, kayak pokoknya tuh nggak bisa gerak lah intinya. Kayak ini nggak sih teman-teman pernah ngerasain namanya ketindihan? Ya kayak gitulah pokoknya. Tapi kamu pernah nggak? Pernah. Sering ya kan? Jadi kayak ketinggian gitu kan, cuma kan miring gini, jadi nggak bisa nengok ke belakang tuh nggak bisa. Terus dari leher sampai belakang sini merinding semuanya. Dari situ aku cepat-cepat baca istighfar kan, baca istighfar gitu dalam hati, karena nggak bisa terucap dalam hati. Habis itu udah mulai merindingan hilang, udah aku langsung kayak bodoh amat, tidur lagi aja lah gitu, tidur lagi sampai pagi. Kebetulan listriknya pun pulsanya habis, jadi udah ada kejadian itu, pulsa kontrakan habis, jadi udah gelap gulita, udah langsung tidur. Itu tahu lampu mati sekitar jam berapa? Mau subuh itu, mau subuh bisa ketiduran, nggak sholat subuh, udah bahaya. maaf. Jangan ditiru itu ya. Jangan tiru. Ya pasti teman-teman tahu lah ya rasanya bagaimana lah ya. Sekarang emang kontrakannya cukup gede sih. Cuman ya aku gini aja sih, kayak aku nggak ganggu kamu gitu kan. Ya, jangan ganggu aku lah gitu. Tapi ya sekarang tetap berani aja sih. Soalnya ya selagi aku nggak dinampakkan derilnya, jadi ya masih berani aja gitu. Yang penting sering dibuat tempatnya itu, sering dibuat tempat ibadah, sering dibersihin gitu. Jadinya insya Allah. Cuman yang aku memang nggak berani itu emang di kamar belakangnya tuh. Ada apa itu emang Kamar belakangnya tuh ya kamar, cuman ada kamar mandinya lagi dalam itu. Tapi kamar mandinya mungkin dulu mau dibuat kamar mandi, tapi nggak jadi sih. Jadi kayak ruangan kosong di kamar itu. Iya. Terus ya aku ya emang nggak terlalu berani emang di situ ya. Bukan najire sih ya teman-teman ya, tapi kayak ada hal-hal yang aneh gitu aja kalau di kamar belakang gitu. Ya gitu lah. Tapi ya emang kok aman. Intinya kalau kita nggak takut ya kita nggak akan diganggu. Kalau kita takut ya mungkin kita akan semakin diganggu. Terus bagaimana sih cara mengatasi awal ketakutan? Kan tadi kayak Mas Eka
awalnya kan ketakutan nih pas lagi tidur tiba-tiba kayak ada orang yang datang gitu. Nah, bagaimana mengatasi agar tidak takut gitu. Oke, cara mengatasinya gimana ya? Kayak timbulkan rasa bodoh amat. Nah, ini penting banget sih ya. Rasa-rasa bodoh amat itu harus ditanamkan dalam diri. Yes. Contohnya kayak hal-hal kayak gitulah ya. Kalau kita udah rasa bodoh amat lah, ngapain sih gitu, pasti iya dia nggak akan ganggu kita sih, karena kita udah dia berani ini sama aku. Pastinya kan makhluk-makhluk itu kan nggak jadi ganggu dia kan gitu kan. Karena pasti makhluk lain itu ganggu manusia ketika manusia itu malah takut. Ketika manusia itu takut dengan dia, jadinya dia mengganggu manusia itu, tambah diganggu. Kalau kita nggak takut ya nggak akan diganggu. Dan waktu itu kan lagi ngantuk ya, lagi ngantuk. Aku tuh kalau lagi ngantuk udah males mau ngadain apa, udah tidur aja gitu, males jadi udah tidur. Oke. Mungkin ada cerita yang lain selain yang di kontrakan atau di mana? Apa ya, cerita aman sih, karena di rumah sayanya nggak pernah ditampain apa-apa, nggak pernah suara-suara, nggak pernah. Tapi orang lain yang merasakan tuh. Jadi anehnya kayak gitu, kayak aku feeling nih ya, mungkin dia tuh ngejagain keluargaku gitu mungkin kan ya. Atau mungkin dia tuh kayak mungkin ibaratnya kayak pengawal gitu. Jadi ke orang lainnya yang diinginkan. Waktu itu pernah ceritanya ada saudaraku datang, katanya tuh dengar ada suara nangis lah, yang suara itulah. Tapi ya aku ya bodo amat kan, karena emang aku nggak pernah gitu lah, kan aku yang tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun ya, aku nggak pernah ngalamin apa-apa gitu. Di rumah yang lama pun begitu, dikontrakin, katanya yang kontrak tuh ada gini, tapi dulu aku sih kayaknya biasa aja gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Mungkin udah CS. Ya, kayak gitu lah. Berarti intinya kalau misalnya ketemu hal-hal yang mistis kayak gitu jangan takut dan berani gitu. Ya pokoknya udahlah nggak usah takut gitu, karena derajat manusia tuh lebih tinggi daripada dia. Oke guys, ya mungkin segitu aja cerita dari Bang Eka. Kalau kalian misalnya ada komentar atau ingin menceritakan hal-hal mistis kalian, boleh hubungi nomor saya atau Instagram ataupun TikTok. Instagram saya galskui24 dan misalnya kalau TikTok galskui juga, galskui2410. Kalau nomor WA nanti aja di Instagram, DM aja Instagram. Oke. Jangan lupa follow juga ya. Iya, jangan lupa follow. Nanti follow IG-nya Mas Eka juga. Oke. Ya, terima kasih guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.